Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi yang berjudul regresi linear dan korelasi. Konsep regresi linear dan korelasi. Regresi adalah model atau persamaan yang menggambarkan hubungan antara variabel prediktor atau independen terhadap variabel respon atau dependen. Korelasi adalah sebuah ukuran yang menyatakan tingkat keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nilai korelasi antara min 1 sampai dengan 1. Ingat mengenai fondasi variabel dan saat korelasi positif dan negatif. Regresi linear sederhana. Dalam menggambarkan hubungan antara prediktor atau X dan respon atau Y, kadang data membentuk pola tertentu. Model-model regresi antara lain yaitu 1. Regresi linear di mana dibagi menjadi regresi linear sederhana yang di mana prediktornya hanya 1, dan regresi linear berganda atau majemuk yang di mana prediktornya lebih dari 1. Kemudian yang kedua adalah regresi polinomial, yang ketiga adalah regresi eksponensial, dan yang keempat lain-lain. Model regresi linear dan sederhana di populasi dapat dituliskan dengan rumus YI sama dengan alfa tambah beta XI plus epsilon I, di mana YI adalah nilai ke I dari variabel Y, kemudian alfa adalah konstanta rata-rata Y jika nilai semua X adalah 0, kemudian beta adalah konstanta atau koefisien regresi Y pada X, kemudian epsilon I adalah error ke I atau pada model biasanya dianggap 0 karena menyebar normal dengan rata-rata 0 dan ragam tertentu. Kemudian ada alfa kembali yang diperoleh dari A pada sampel, kemudian beta itu diperoleh dari B pada sampel. Kemudian garis regresi linear sederhana dengan rumus Y topi di mana A plus BX, di mana Y topi adalah nilai diprediksi dari nilai X tertentu, yang biasanya nilai prediksi dari Y tidak sama dengan nilai sebenarnya. Kemudian perbedaan antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi disebut error dan dilambangkan dengan E pada sampel EI sama dengan YI min Y topi I. Kemudian error tidak ditulis lagi karena diasumsikan menyebar normal dengan rata-rata 0 dan ragam tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang garis regresi linear sederhana. Mencari A dan B taksiran alfa dan beta sehingga meminimumkan jumlah kuadrat galat atau JKG. JKG sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari I kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari YI kurang A dikurang BXI kuadrat. Dengan menggunakan teorema dalam kalkulus, JKG akan minimum jika nilai A dan B adalah B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat sama dengan sigma Y per N dikurang B sigma X per N sama dengan Y bar dikurang BX bar. Garis regresi linear sederhana. Penduga parameter regresi linear dengan matriks B sama dengan X aksen X inverse X aksen Y, di mana tertera pada persamaan di bawah ini dengan dari model regresi Y sama dengan BX. Selanjutnya adalah sifat penafsiran MKT atau OLS adalah blue based linear unbiased efficient. Linear sama dengan membentuk model regresi linear, unbiased sama dengan penaksir sama dengan parameter, efisien sama dengan varians minimum. Fitting data dan garis regresi. Fitting data regresi menggunakan diagram pencar atau diagram titik pasangan X dan Y. Garis regresi digambarkan berdasarkan persamaan yang terbentuk dengan A dan B hasil penaksiran MKT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram pencar. Diagram pencar atau diagram serak atau scatter diagram adalah suatu alat berupa diagram untuk menunjukkan ada atau tidaknya kolerasi atau hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, yang berupa penggambaran nilai-nilai dari variabel-variabel tersebut. Diagram pencar menggunakan sistem koordinat Kartesius. Pada koordinat tersebut, pada sumbu X diletakkan nilai-nilai variabel bebas X, dan pada sumbu Y diletakkan nilai-nilai variabel terikat Y. Tujuan dari diagram pencar adalah untuk mengetahui apakah titik-titik koordinat pada diagram tersebut membentuk suatu pola tertentu dalam diagram tersebut. Sebuah garis dapat ditarik membagi dua titik koordinat pada kedua sisinya. Dari garis tersebut dapat diketahui korelasi antara kedua variabel tersebut. Jika arah garis naik berarti kolerasi positif, jika arah garis menurun berarti korelasi negatif. Jika terjadi beberapa garis negatif, tidak berarti tidak ada korelasi, dan jika titik-titik tepat melalui garis berarti korelasinya sempurna. Berikut ini adalah diagram pencar dari beberapa jenis korelasi tersebut. Bisa kita lihat pada slide gambar dari diagram korelasi positif, kemudian ada korelasi negatif, diagram tidak ada korelasi, dan juga adanya diagram korelasi sempurna. Berikut ada contoh soal. Contoh data nilai matematika mempengaruhi nilai fisika. Kita bisa lihat pada slide nilai-nilainya tertera di dalam tabel. Selanjutnya jawaban dari soal ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, dari contoh soal yang ada kita dapat menentukan nilai A dan B menggunakan rumus yang telah dibacakan sebelumnya pada slide yang ini, di mana cara mencari nilai B yaitu adalah N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Nah, sehingga A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma X Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat sama dengan sigma Y per N dikurang B, di mana sigma X dibagi N sama dengan Y bar dikurang BX bar. Sehingga dari rumus yang telah digunakan kita sudah dapat melihat bahwa sudah terdapat nilai total dari masing-masing variabel X dan Y, di mana sigma X itu menghasilkan nilai 665, sigma Y itu menghasilkan nilai 951, dan sigma XY menghasilkan nilai 53.305, dan X kuadrat menghasilkan nilai 37.525, dan Y kuadrat menghasilkan nilai 76.095. Sehingga didapatkan bentuk persamaan seperti ini, yaitu B sama dengan 12 dikali 53.305 dikurang 665 dikali 951 dibagi 12 dikali 37.525 dikurang 665 kuadrat sama dengan 707.245 dibagi 8.075 adalah 0,897213622 atau 0,898. Nah, sehingga didapatkan nilai A juga, yaitu 951 dikali 37.525 dikurang 665 dikali 53.305 dibagi 12 dikali 37.525 dikurang 665 kuadrat sama dengan 238.450 dibagi 8.075, dan didapat nilainya adalah 29,5294176 atau 29,530, sehingga akan menghasilkan garis regresi yaitu Y topi sama dengan 29,529 ditambah 0,897X.
Selanjutnya akan didapatkan dari garis regresi ini kita dapat membuat scatter plot atau diagram pencar, di mana garis ini adalah garis Y topi sama dengan 29,529 ditambah 0,897 X dari persamaan nilai matematika dan fisika tadi. Nah, kita dapat memperhatikan titik-titik yang ada di sini, di mana pada titik X 45 Y bernilai 65, dan titik ini adalah persamaan dari nilai matematika dan fisika tadi. Berjumlah ada 12 titik karena sampel datanya tadi adalah 12. Nah, cara menginterpretasikan garis regresi ini, di mana kita tahu bahwa X adalah nilai matematika dan Y adalah nilai fisika, sehingga kita dapat langsung membuat interpretasi yang pertama. Jika nilai matematika 0, maka prediksi nilai fisika adalah 29,5, dan jika nilai matematika naik 1 poin, maka nilai fisika akan naik 0,897 poin. Oke, selanjutnya korelasi. Korelasi itu merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel, di mana analisis korelasi adalah cara untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antar variabel. Misalnya hubungan dua variabel. Apabila terdapat hubungan antar variabel, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya. Jadi dari analisis korelasi dapat diketahui hubungan antar variabel tersebut, yaitu suatu hubungan kebetulan atau memang hubungan yang sebenarnya. Korelasi yang terjadi antara dua variabel dapat berupa korelasi positif, korelasi negatif, tidak ada korelasi, ataupun korelasi sempurna. Jadi terdapat jenis 4 korelasi. Yang pertama adalah korelasi positif, yaitu korelasi dari dua variabel apabila variabel yang satu, yaitu variabel X, meningkat atau menurun, maka variabel lainnya atau Y cenderung untuk meningkat atau menurun pula. Yang kedua, korelasi negatif. Korelasi negatif adalah korelasi dari dua variabel, yaitu apabila variabel yang satu atau X meningkat atau menurun, maka variabel lainnya atau Y cenderung menurun atau meningkat. Dan yang ketiga adalah tidak adanya korelasi, di mana terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan. Dan yang terakhir adalah korelasi sempurna, yaitu merupakan korelasi dari dua variabel apabila kenaikan atau penurunan variabel yang satu, yaitu variabel X, berbanding dengan kenaikan atau penurunan variabel lainnya atau variabel Y. Analisis dari korelasi yang akan dipelajari di sini adalah analisis korelasi sederhana, di mana analisis korelasi yang hanya melibatkan dua variabel, yaitu X dan Y saja. Analisis korelasi ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, mulai dari diagram pencar, tabel korelasi, koefisien korelasi, serta regresi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut ini data mengenai presentasi penduduk non-petani dan pendapatan keluarga petani pada tahun tertentu di 50 desa. Di sini terpapar sebuah tabel yang terdapat non-petani dan keluarga petani. Contoh salahnya itu yaitu adalah A. Buatlah tabel korelasinya. B. Sebutkan jenis korelasinya. Masuk ke penyelesaiannya. 1. Variabel jangkauan X sama dengan 96 dikurang 17 sama dengan 79. Variabel jangkauan Y sama dengan 2048 dikurang 424 sama dengan 1624. 2. Jumlah kelas K sama dengan 1 tambah 3,3 log 50 sama dengan 1 tambah 3,3 1699 sama dengan 1 plus 5,6 sama dengan 6,6 sama dengan 7 dibulatkan. 3. Interval kelas variabel X, presentasi penduduk non-petani. I sama dengan 79 per 6,6 sama dengan 11,97 sama dengan 12 dibulatkan. Interval kelas variabel Y, pendapatan keluarga. I sama dengan 1624 per 6,6 sama dengan 246,6 sama dengan 250 dibulatkan. 4. Batas bawah kelas pertama untuk variabel X sama dengan 15. Batas bawah kelas pertama untuk variabel Y sama dengan 400.
Pengertian korelasi. Koefisien korelasi KK merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keratan, kuat, lemah, atau tidak ada hubungan antar variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 dan +1. Adapun poin-poinnya: A. Jika KK bernilai positif, maka variabel-variabel berkorelasi positif. Semakin dekat nilai KK ke +1, semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. B. Jika KK bernilai negatif, maka variabel-variabel berkorelasi negatif. Semakin dekat nilai KK ke -1, semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. C. Jika KK bernilai 0, maka variabel-variabel tidak menunjukkan korelasi. D. Jika KK bernilai +1 atau -1, maka variabel-variabel menunjukkan korelasi positif atau negatif yang sempurna. Untuk menentukan keratan hubungan atau korelasi antar variabel tersebut, berikut ini diberikan nilai-nilai dari KK sebagai patokan. KK 0 tidak ada korelasi. KK dari 0 sampai 0,20 korelasi sangat rendah atau lemah sekali. KK dari 0,20 sampai 0,40 korelasi rendah atau lemah tapi pasti. KK dari 0,40 sampai 0,70 korelasi yang cukup berarti. KK dari 0,70 sampai 0,90 korelasi yang tinggi kuat. KK dari 0,90 sampai 1 korelasi sangat tinggi kuat sekali dapat diandalkan. KK bernilai 1 korelasi sempurna. Kegunaan koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini digunakan untuk A. Menentukan arah atau bentuk dan kekuatan hubungan. Arah hubungan positif atau negatif atau tidak ada. Kekuatan hubungan sempurna, kuat, lemah atau tidak ada. B. Menentukan kovariasi, yaitu bagaimana dua variabel random X dan Y bercampur. Kovariasi dirumuskan. Kovarian simpang baku standar deviasi variabel X, simpang baku standar deviasi variabel Y. Koefisien korelasi. Selanjutnya nomor 3 untuk jenis-jenis koefisien korelasi. Selanjutnya yang ketiga ada jenis-jenis koefisien korelasi linear sederhana, di mana yang pertama adalah koefisien korelasi Pearson, di mana koefisien korelasi Pearson adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data interval atau rasio, disimbolkan dengan R. Koefisien korelasi Pearson dapat ditentukan dengan dua metode, yaitu yang pertama dengan metode least square, di mana koefisien korelasi linear dengan metode least square dirumuskan dengan R sama dengan n kecil sigma xy dikurang sigma x dot sigma y dibagi akar dari n sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat dikali n sigma y kuadrat dikurang sigma y kuadrat. Selanjutnya untuk metode produk momen, yaitu dengan rumus R sama dengan sigma x y kecil dibagi akar dari sigma x kecil kuadrat dot sigma y kecil kuadrat, di mana R adalah koefisien korelasi dan X adalah deviasi rata-rata variabel X, di mana X minus X bar, dan Y kecil adalah deviasi rata-rata variabel Y, di mana Y minus Y bar. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, di mana jika Y kita misalkan adalah hasil panen dalam satuan kintal dan X adalah kita misalkan sebagai pemupukan dalam satuan 10 kg. Berikut ini diberikan hasil pengamatan pemupukan dan hasil panen padi untuk 5 percobaan yang telah dilakukan. Di sini kita disuruh untuk menentukan koefisien korelasinya dengan metode least square dan metode produk momen. Lalu kita juga disuruh untuk menyebutkan jenis korelasinya dan apa artinya. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian. Setelah kita olah datanya dari data yang sudah diberikan di soal, kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus. Yang pertama dengan metode least square, di mana rumusnya adalah R sama dengan n sigma xy dikurang sigma x dot sigma y dibagi akar n sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat dikali n sigma y kuadrat dikurang sigma y kuadrat. Setelah itu kita masukkan nilai-nilai yang sudah didapat sebelumnya hingga menghasilkan nilai perhitungan, yaitu 0,91. Selanjutnya dengan metode produk momen, di mana rumusnya adalah R sama dengan sigma xy kecil dibagi akar dari sigma x kecil kuadrat dot sigma y kecil kuadrat,
Dengan memasukkan nilai-nilai yang kita dapatkan sebelumnya, dapat diperoleh hasil operasi perhitungan yaitu 0,91, di mana untuk nilainya hasilnya sama antara metode least square dengan metode product moment, sehingga jenis korelasinya adalah korelasi positif dan sangat kuat. Artinya hubungan antara pemupukan dan hasil panen padi bersifat positif. Jika pemupukan bertambah, maka hasil panen pun akan naik. Selanjutnya jenis-jenis koefisien korelasi sederhana, yaitu yang B, koefisien korelasi range Spearman, di mana koefisien korelasi range Spearman adalah indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data ordinal atau data bertingkat atau bisa disebut data ranking, disimbolkan juga dengan R. Koefisien korelasi range Spearman dirumuskan dengan RS sama dengan 1 dikurang 6 sigma D kecil kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurang 1, di mana RS adalah koefisien korelasi range Spearman, D kecil adalah selisih dalam ranking, N adalah banyaknya pasangan rank. Untuk menghitung koefisien korelasi peringkat dapat digunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, dengan nilai pengamatan dari dua variabel yang akan diukur, ada hubungannya diberi ranking terlebih dahulu. Pemberian ranking dimulai dari data terbesar atau terkecil. Jika ranking sama, diambil rata-ratanya. Yang kedua, setiap pasang ranking dihitung perbedaannya. Yang ketiga, perbedaan setiap pasang ranking tersebut dikuadratkan dan dihitung jumlahnya. Yang keempat, nilai RS dihitung dengan rumus di atas. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut ini data mengenai nilai matematika dan statistik dari 10 mahasiswa. A. Hitunglah koefisien korelasi ranknya. B. Sebutkan jenis korelasinya dan apa artinya. Penyelesaian. Untuk perhitungan nilai matematika disebut sebagai variabel X dan nilai statistik disebut sebagai variabel Y. A. Rx sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N dikali N kuadrat min 1 sama dengan 1 min 6 dikali 22 per 10 dikali 10 kuadrat min 1 sama dengan 1 dikurang 0,133 sama dengan 0,867. B. Jenis korelasinya adalah korelasi positif dan kuat. Artinya jika nilai matematika tinggi, maka nilai statistik juga cenderung tinggi. Jenis-jenis koefisien korelasi linier sederhana. Koefisien penentu atau KP atau koefisien determinasi atau R kuadrat. Jika koefisien korelasi dikuadratkan akan menjadi koefisien penentu atau KP atau koefisien determinasi yang merupakan penyebab perubahan pada variabel Y yang datang dari variabel X sebesar kuadrat koefisien korelasinya. Koefisien penentu ini menjelaskan besarnya pengaruh suatu variabel terhadap naik turunnya nilai variabel lainnya. Koefisien penentu dirumuskan KP sama dengan R kuadrat sama dengan KK kuadrat dikali 100%. Keterangan KK sama dengan koefisien korelasi. Jika koefisien korelasinya adalah koefisien korelasi persen, maka koefisien penentunya adalah KP sama dengan R kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 100%. Dalam bentuk rumus, koefisien penentu atau KP dituliskan KP N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Contoh soal 1 dengan menggunakan data pada contoh soal pada koefisien korelasi persen, tentukan koefisien penentunya dan apa artinya. Penyelesaian dari jawaban contoh soal tersebut diperoleh nilai R sama dengan 0,91. KP sama dengan R kuadrat dikali 100% sama dengan 0,91 kuadrat dikali 100% sama dengan 0,8281 dikali 100% sama dengan 82,81%. Pengaruh variabel X terhadap turunannya variabel Y hanya sebesar 82,81%, selebihnya 7,19% berasal dari faktor-faktor lain seperti bibit, curah hujan dan sebagainya, tetapi tidak dimasukkan dalam perhitungan. 2. Apabila X sama dengan pendapatan atau puluhan ribu rupiah, Y sama dengan konsumsi puluhan ribu rupiah. Penyelesaian data dapat dilihat pada tabel berikut. KP sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y kuadrat sama dengan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang SY kuadrat sama dengan 7 dikali 715 dikurang 532 dikali 398 kuadrat sama dengan 7 dikali 44.844 dikurang 532 kuadrat dikali 7 dikali 25 dikali 404 dikurang 398 kuadrat
sama dengan 236.005 dikurang 211.736 kuadrat per 313 kuadrat 313.908 dikurang 283.024 dikali 177.828 dikurang 158.404 sama dengan 588.984.361 per 599.850.816 sama dengan 0,982. KP sama dengan 0,982 atau 98,2%. Artinya sumbangan atau pengaruh pendapatan terhadap konsumsi naik konsumsi adalah 98,2%. Sisanya 1,8% disebabkan oleh faktor lainnya. Baik, sekian pemaparan materi dari kami kelompok 5, yaitu tentang regresi linear dan korelasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.